Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Sabila Marfati Mutahharoh, mahasiswi keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang edukasi peningkatan spiritual pada pasien kanker. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya sih, apa sih kayak pendidikan spiritual untuk pasien psikoterapi, terus cara meningkatkan spiritual selama masa pengobatan, dan peran keluarga dan lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama, kita masuk ke pengertian apa itu spiritual bagi pasien kanker. Nah, di sini spiritual bukan hanya tentang agama, tapi tentang hubungan Anda dengan diri sendiri, orang lain, alam semesta, dan Tuhan yang Maha Esa sesuai keyakinan masing-masing. Nah, terus manfaatnya itu bisa memberikan kekuatan dan harapan loh. Terus bisa mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Habis itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri dan penerimaan diri. Terus habis itu dapat membantu menemukan makna dan tujuan hidup. Nah, selanjutnya itu bisa memperkuat dukungan dari keluarga dan lingkungan. Nah, terus cara untuk meningkatkan spiritual selama masa pengobatan itu bisa yang pertama nih, dekatkan diri kepada Tuhan. Itu harus. Nah, itu bisa contohnya seperti kalian melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dengan hati yang tenang. Itu pokoknya harus. Terus kalian harus berdoa, berzikir, membaca kitab suci dan membaca kitab suci. Terus yang kedua, berpikir positif dan optimis. Kalian harus berpikir secara positif. Nah, yang ketiga itu memperbanyak ilmu dan refleksi diri. Contohnya nih, membaca buku, bisa juga mendengarkan tausiah atau motivasi. Nah, terus yang kedua, luangkan waktu untuk merenung dan mengenal diri sendiri. Terus habis itu, jaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, di sini tuh kalian harus membuat hubungan baik dengan orang lain. Contohnya menjaga perasaan dengan keluarga, sahabat, atau orang yang terpercaya. Nah, terus selanjutnya itu kalian juga harus terima bantuan dan dukungan dengan lapang dada. Nah, untuk selanjutnya, hidup sehat dan seimbang. Nah, ini kalian juga harus menjaga hidup kalian tetap sehat dan seimbang. Nah, contohnya apa sih? Ya, kalian jaga pola makan, istirahat dengan cukup, terus lakukanlah olahraga yang ringan. Jangan memaksakan diri untuk melakukan olahraga yang berat. Nah, terus selanjutnya itu rawat tubuh sebagai bentuk syukur atas kehidupan yang diberikan. Nah, yang selanjutnya yaitu berbagi dan berbuat baik. Nah, ini contohnya berbagi dan berbuat baik itu contohnya membantu orang lain, tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan untuk memberi di luar batas kemampuan. Nah, terus melakukan tindakan kecil yang dapat memberi makna yang sangat besar. Habis itu nikmati alam dan momen saat ini. Nah, di sini tuh kayak contohnya kayak kalian meluangkan waktu kalian untuk menikmati keindahan alam. Contohnya nih seperti melihat gunung ataupun melihat pantai atau melihat suasana sekitar begitu. Nah, terus habis itu hidup di saat ini tanpa berlebihan memikirkan masa depan. Nah, terus peran keluarga dan lingkungan nih untuk pada pasien yang dengan kanker selama pengobatannya itu harus mendengarkan, jangan menghakimi.
Terus beri terus dukungan emosional dan spiritual pada pasien kanker ini. Terus habis itu ajaklah mereka beraktivitas positif bersama. Terus hindari ucapan-ucapan yang melemahkan semangat mereka. Jadi kalian harus tetap memberi semangat. Nah, begitu untuk penjelasannya, cukup segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.